betul. Kita bangun Pancasila, kita melepaskan sia-sia. Kita bangun Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, terpegangkan dan melalui.
hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita nanti berseri. Kita bangun Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita bangun Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia.
berseri. Kita bangun Pancasila, kita bernafaskan jiwa-jiwa. Kita bangun Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, terpedaya damai. Kami ucapkan selamat datang bagi para tamu undangan. Silakan tempati tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Selamat datang dan ucapkan kepada tamu atau para undangan. Silakan menempati tempat yang telah kami sediakan.
acara akan segera dimulai. Untuk orang tua murid untuk dipersilakan duduk di belakang para tamu undangan. Ya, bagi orang tua murid dipersilakan untuk duduk di bangku tamu undangan. Dan untuk murid yang duduk di bangku undangan, harap ke kelasnya masing-masing, nonton di depan kelas saja. Baiklah, sebentar lagi acara akan kita mulai. Jadi dimohon untuk orang tua murid untuk duduk di bangku tamu undangan. Sekali lagi diberitahukan kepada orang tua murid untuk menempati bangku yang telah disediakan. Kegiatan ini belum action. Silakan Pak. Penuh dia, soalnya itu dah nak mulai. Baiklah, acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, taufik serta hidayahnya, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk ke dalam golongannya. Amin ya rabbal alamin. Mari pantun dari saya. Ayat berat pendeta dalam. Ayat tenang bagi berlian. Saya lagi ucapkan salam
kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kain dibakar menjadi abu. Abunya putih bagaikan susu. Selamat datang Bapak dan Ibu. Tetap semangat, janganlah lesu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala SD Negeri 14 Singkawang. Yang terhormat K3S Singkawang Tengah. Yang terhormat Lurah Skif Lama. Yang terhormat Ketua Komite SDN 14 Singkawang. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, yang keempat pembacaan doa, yang kelima penampilan hadrah dari siswa kelas 5, yang keenam sambutan. Yang ketujuh, tarian dari siswa kelas 6. Yang kedelapan, permainan tradisional Sengajaran Benteng dari siswa kelas 1. Dan yang terakhir, penutup. Ya, itulah ya, susunan acara yang telah disampaikan. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Chandra dan rekan Saya Hemawati. Selama acara ini berlangsung, kamilah yang akan memandu acara ini sampai selesai. Marilah kita mulai acara pada hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. kepada warga Sefu dari Jani dan tepat. Dimohon kepada para tamu undangan untuk berdiri sejenak. Saya ke belakang biar bisa tiga. Ya saya berat badan saya. Indonesia, bangsa dan tanah air.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang bagi para tamu undangan. Silakan menempati tempat yang telah disediakan. Nah, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dibacakan oleh siswi kami yang bernama Putri Gaisara dan Sari Tilawah, yaitu kami. Waktu di tempat dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah perbaikan hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Kepada Bapak Mulhasin, waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak para hadirin, marilah kita berdoa, bermunajat dan memohon kepada Allah dan kepada saudara-saudara kami. Dan izinkan kepada saudara kami yang muslim, izinkan saya untuk memimpin doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, kami panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kami pada pagi hari ini dapat hadir sekaligus melaksanakan satu kegiatan. Mudah-mudahan kegiatan ini akan membawa manfaat bagi kita semuanya. Allahumma ya Allah, jadikanlah kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam kemampuan membantu konservasi dan pelestarian sumber daya alam serta pengembangan sumber daya manusia, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sosial, etika dan moral, serta sebagai sarana menyampaikan petua, amanah, kepercayaan dan pantangan yang ada di sekitar lingkungan kita. Kearifan lokal menjadi cermin nyata dari apa yang kita sebut sebagai hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Allahumma ya Allah, berilah petunjuk kepada kami agar kami mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa kami, yakni menjadi generasi yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual, sehingga akan tercapai generasi qurrata a'yun sebagaimana yang telah Engkau amanatkan di dalam Al-Quran. Jauhkanlah kami ya Allah, generasi kami, dari golongan generasi-generasi yang menjadi musuh bangsa kami, keluarga kami, dan negara kami. Jauhkan generasi kami dari generasi yang suka memfitnah, memberikan ketidakkepercayaan kepada keluarga dan bangsa serta negara kami, dan hindarkanlah keturunan kami generasi yang hanya sekedar sebagai hiasan hidup semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah kegiatan ini kegiatan yang akan membuka seluruh bangsa, negara dan bangsa kami, agar negara, generasi muda kami terjauh dari kebiasaan-kebiasaan yang dibawa oleh orang-orang negara-negara yang tidak bertanggung jawab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ahlil khairi wa ahlil ilmi wa ahlil Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhairi wa tughyan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhasin telah memanjatkan doa pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah dipanjatkan, doa yang dipanjatkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah penampilan hadrah siswa dari kelas 5 SD Negeri
14 Singkawang. Kepada siswa SD Negeri 14 Singkawang, waktu dan tempat dipersilakan. Pak Sandra mejanya, Bu Emma mejanya geser. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Azalika. Saya mewakili teman-teman saya dari kelas 5 untuk menyampaikan sejarah hadrah dan perkembangannya yang merupakan proyek P5 yang telah kami pilih. Sejarah hadrah dan perkembangannya. Hadrah adalah salah satu bentuk kesenian dalam Islam yang diiringi dengan rebana, alat perkusi, sambil melantunkan syair-syair pujian terhadap Nabi Muhammad SAW. Hadrah masuk ke Indonesia bersamaan dengan datangnya saudagar Arab yang menyebarkan Islam di Nusantara. Alat hadrah sudah dipakai oleh para penyebar Islam untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Para pribumi menamai alat hadrah ini dengan rebana. Ada dua jenis alat di hadrah, yaitu hadrah itu sendiri dan bas. Hadrah sendiri terbuat dari kayu yang dimainkan secara berdampingan agar mendapat suara yang baik dan syahdu. Bas, alat ini pelengkap dari permainan hadrah. Biasanya alat ini digunakan untuk mengatur tempo dan menambah keindahan suara di hadrah. Musik hadrah memiliki peran untuk melatih kemampuan musikal anak yang mencakup pemahaman mengenai ritme, tempo, nada, lirik syair, hingga bentuk penyajian musik ensembel. Kesenian hadrah bukan sekedar dimainkan untuk didengar dan dinikmati sendiri, tapi kesenian ini juga seringkali dipergelarkan dan untuk penyambutan tamu ataupun untuk acara rutin keagamaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yusuf mana Yusuf? Yusuf sini dulu Yusuf. Yusuf. Sini dulu Yusuf. Kasih. Jadi Yusuf, persiapan hadrah yang kalian latihan beberapa untuk sebelum menuju acara ini sudah berapa bulan? Kami latihan sih kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan. Kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan. Apa yang menjadi kendala kira-kira? Biasanya deh kami sebelum latihan alatnya kami jemur dulu Pak. Biar suaranya mantap. Kemudian kami jemur suaranya dan mantap Pak. Oh ya, jadi hadrahnya harus dijemur dulu Bapak Ibu. Kalau tidak dijemur suaranya tidak mantap. Jadi mudah-mudahan sehabis acara ini bisa minggu ini, bulan depan atau tahun depan, Bu Aisyah akan menganggarkan untuk pembelian hadrah yang baru. Ya Bu? Ya, terima kasih. Acara selanjutnya apa Mak? Acara selanjutnya, Edo akan memberikan ucapan selamat datang dengan menggunakan bahasa Inggris dan akan diterjemahkan oleh Yusuf dengan menggunakan bahasa Melayu. Kepada Edo dan Yusuf, waktu dan tempat kami persilakan. Iya. Hello, my name is Eduardo from Kisnet. Good morning, everyone. Welcome to Western 14 kawan. Before we start this event, I would like to say welcome to all guests. Thank you for accepting our invitation to be able to participate in the event dalam kearifan lokal. Edo mantap. Edo berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Yusuf Zain Azam dari kelas 5. Selamat pagi semua, selamat datang di SDN 14 Singkawang. Sebelum kita memulai acara itu, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua tamu undangan. Terima kasih karena telah menerima undangan dari kami untuk bisa berkumpul bersama dalam acara gelar karya kearifan lokal. Ya, terima kasih untuk Edo dan Yusuf. Dulu. Jadi Bapak Ibu, sekedar informasi bahwa murid kami yang bernama Edo ya, merupakan anak yang bisa dibilang istimewa, yang mempunyai keistimewaan khusus dan dan gurunya harus memberikan perlakuan yang khusus juga. Semoga dengan adanya Edo di sekolah ini menjadikan kami bahwa pentingnya anak untuk bersekolah walaupun dia berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Ya, tepuk tangan untuk Edo. Senyum dulu Edo, senyumnya Edo. Iya, senyum manis sekali Edo. Iya, baiklah Edo, silakan kembali ke tempat. Baiklah selanjutnya, saya mulai dengan kembali. Bu Aisyah agen durian. Durian dijual pakai paketan. Perut yang ngerubuk pasti nak makan. Mari kita dengar dulu sambutan sambutan. Pak Chandra, Ya Bu Emma. dari tadi saya mendengar pantun terus dari Bapak. Nah,
Kira-kira menurut Bapak apa kaitannya antara pantun ini dengan kegiatan kita pada hari ini? Ya, jadi bagaimana pantun merupakan suatu kearifan lokal yang ada di Kota Singkawang. Biasanya pantun ini digunakan dalam kebudayaan atau dalam kegiatan yang bersuku atau budaya Melayu. Jadi begitu, Mas. Terus diketahui Bapak Ibu, rekan saya yang MC 2 ini asalnya dari Lombok. Bisa dengar apa? Jadi apabila ada para tamu undangan yang mau jalan-jalan ke Lombok, bisa silakan hubungi rekan saya itu. Ya, begitu kira-kira Ibu. Ya, terima kasih Pak Chandra. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, sekarang kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan dari Kepala SD Negeri 14 Singkawang kepada Ibu Aisyah Lesnusa SPD SD. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kadis, Bapak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang atau yang mewakili. Yang terhormat, apa ada dari Bu Lurah ya? Ada dari kelurahan ada? Tiap kelurahan ada? Oh ya, atau yang mewakili. Yang terhormat rekan-rekan kepala sekolah se-Singkawang Tengah, yang terhormat Bapak Dewan ya Pak ya, selamat datang. Pak Najib selamat datang, Pak Awang selamat datang, Bapak Pengawas selamat datang, Pak Babinsa, Pak. Kalau saya sebut satu persatu nanti kehabisan waktu. Pokoknya saya berpantun dulu, karena dalam kearifan lokal ada satu dari 6 dimensi, ada satu dimensi yaitu kebinekaan global. Di dalam itu kita harus memiliki, harus melestarikan budaya adat Melayu. Salah satunya adalah pantun. Saya juga mau berpantun. Burung dara dalam kandang, sekali melirik ke kiri, ada burung nuri. Selamat datang para undangan, kiranya sudi mampir ke sekolah yang terpencil di Gang Turi. Saya tidak bisa menyampaikan banyak-banyak Bapak Ibu karena saya memang lagi kondisi sakit, vertigo saya lagi kumat. Jadi saya hanya akan memaparkan inilah hasil akhir dari P5 yang kami pelajari. Mungkin ada sebagian orang tua murid atau para tamu undangan yang tidak tahu apa sih itu P5. Kemana-mana sekolah kok diwajibkan melaksanakan kegiatan pensi. Apa itu? Sebetulnya di dalam P5 itu ada 6 dimensi. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu sudah kami sampaikan dan kami berikan ke siswa SD 14. Tadi saya kaget begitu ada Pak Mahfudi sudah datang, murid saya berbondong-bondong mau salaman. Saya bilang, aduh kalau semua datang bersalaman saya nggak enak dengan Pak Mahfudi. Tapi itulah yang kami terapkan di sini Pak. Jadi tidak hanya mempelajari apa itu agama. Agama itu harus begini-begini, tetapi kami terapkan semua di sini. Bertemu dengan guru atau siapapun yang lebih tua, cukup ucapkan salam sambil bersalaman. Selamat pagi, akan kami balas dengan pagi. Seperti tadi dengan Pak Mahfudi, saya tidak enak Pak, mohon maaf Pak, dari datang bersalaman semuanya. Ya, tapi memang itu yang kami terapkan di sekolah ini Pak. Yang kedua, berkebinekaan global. Tadi seperti pantun. Itu global itu artinya
tidak mesti harus kebudayaan kita sendiri, tetapi kebudayaan orang lain juga bisa kita ambil. Tapi harus kita saring dulu. Musik echo-nya terlalu tadi ya. Musik echo-nya terlalu. Padahal kalau saya nggak pakai mic juga. Ini Pak, saya potong dulu. Ini mic sebetulnya punya speaker. Pak Chandra bilang Bu Aisyah, kalau mau ngomong nanti ada acara tamunya mau pakai mic nggak enak. Ya udah, ininya saya bawa pulang. Karena di dimensi yang ke-6 tuh harus kreatif. Jadi kepala sekolahnya juga harus kreatif Pak. Saya bawa pulang ini, saya akan bawa ke tukang las, tolong buatkan ini tapi bisa dipakai, mic juga bisa dipakai. Gimana caranya? Akhirnya dia pasang. Nah, beginilah jadi ketika kami jalan-jalan, kami testing ini, ketika upacara kami masukkan ini, udah jadi dia Pak. Ini kreatifnya kepala sekolah Pak. Pamer saya. Oh iya. Terus mandiri Pak. Untuk hari ini siswa memang kami lepas. Kami lepas, mereka mau berbuat apa terserah. Tapi dengan teratur. Pak, di sini kami akan memperkenalkan ada beberapa budaya yang harus kita lestarikan. Seperti pembuatan tanja. Nanti siswa kami di kelas 4 akan melakukan pembuatan tanja. Tapi sementara ini menggunakan Allah tahun depan kami menggunakan kain. Nah, kami udah tahu harga kain ini berapa per meter. Tanja katanya 1 meter cukup. Jadi insya Allah Pak tahun depan kalau ada rezeki kami buat lagi. Tapi dengan hasil memang udah Pak untuk bahan tanja. Nanti mungkin kami promosikan, nanti Pak Awang harus beli, Pak Najib harus beli, Pak Hadi harus beli juga ya. Nah, kami memang tidak bisa berpesta seperti SD lain, mohon maaf karena dana kami memang tidak ada Pak. Kami modal dana hanya 1 juta untuk sewa tenda saja. Jadi yang lain-lainnya memang paguyuban yang membantu Pak. Mungkin tadi bapak-bapak, ibu-ibu ada melihat berbondong-bondong paguyuban mengantarkan menu. Tapi kami Pak Mahfudi, mohon maaf saya belum lapor, kami punya produk unggulan ubi Pak. Ubi. Jadi kue yang kami siapkan itu semua berbahan ubi. Jadi untuk kepala sekolah yang lain jangan ambil lagi punya kami ya Bu. Kami udah cukup ubi punya kami Bu. Jadi untuk Depi udah lempeng sagu ya Pi, Ibu tidak ganggu, Ibu cukup ambil ubi saja. Ada orang tua murid bertanya, kenapa Bu Aisyah ngambil ubi? Kelak kentut Bu Aisyah, kentut tolen kelak makan ubi. Saya bilang ubi itu dikepal-kepal digoreng udah jadi. Saya bilang tapi kalau buat kue lain ribet, harus pakai telur, harus pakai ini. Tapi ubi direbus goreng aja udah enak. Saya bilang kan gitu. Pak, Ibu, kami mohon karena di dimensi kelima adalah bernalar kritis. Jadi saya mohon nanti ketika bapak-bapak, ibu-ibu saya akan arahkan berjalan keliling kelas. Di dalam kelas anak-anak lagi berproses membuat, kelas 6 membuat air serbat Pak. Jadi masih kearifan lokal. Kelas 1 nanti melakukan permainan tradisional. Kelas 2 membuat kue tradisional. Tapi saya tidak tahu buat telepon apa buat lemet, saya tidak tahu. Tapi mereka lagi berproses. Kelas 3 air dari bunga talang. Kami lagi pembibitan bunga talang. Sudah ada yang tumbuh dan sudah mulai berbunga. Untuk kelas 4 membuat tanja. Kelas 5 membuat tali gelang dari tali kur. Ada yang menganyam, ada yang membuat gantungan kunci. Jadi nanti saya mohon bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, kalau didampingi guru, siswa saya pandai dia menjawab. Jadi kami akan lepaskan, nanti mohon ditanya Pak, ini apa namanya, ini bumbu apa, nanti mohon ditanyakan. Saya ingin tahu seberapa beraninya siswa saya menjawab. Itu saja mungkin Pak dari saya. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Marahin saya hari ini juga. Ada ubi, ada talas. Bapak-bapak, ibu-ibu, jika ada acara berbahan kue tradisional ubi, hubungi
Kepala Sekolah SDN 14. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elsa telah memberikan tanggapan yang sangat banyak. Selanjutnya sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang atau yang mewakili. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para yang terhormat. Di sini kebetulan ya ada Pak Awam, Pak Najib, Dinas Pendidikan, KDPR, Bapak Ibu dari anggota Teknik Polri dan Ibu Lurah ya, dan Bapak Ibu pengawas dan Bapak pengawas kita masih sudi ya hadir di undangan di sekolah kita ya, Pak Radwan dan para kadit ya, ada satu kadit ini Bu Lopi ya, kebetulan program Bu Lopi ini bukan kalau berbicara kearifan lokal ya. Bapak Ibu para kepala sekolah serta yang berbahagia Bapak Ibu SD 14 ya, yang dalam hal ini telah menyelenggarakan kegiatan ini, termasuk yang berbahagia nih adik-adik ya. Mungkin nanti ada pentas seninya, ada juga Pak, ada ya. Jadi mudah-mudahan cuaca mendukung. Pertama-tama saya menyampaikan mohon maaf Pak Kadis tidak bisa hadir karena ini bertabrakan dengan beberapa kegiatan lainnya ya. Kita tidak tahu, mungkin ini menyongsong mau ulangan di tanggal 27 mungkin ya, pas di akhir tahun, jadi rata-rata melaksanakan kegiatan di waktu-waktu minggu-minggu yang akhir berakhir ini di masa tahun pelajaran tahun anggaran ya. Ada kegiatan PGRI juga di Batu Belimbing hari ini, ada pelepasan PGRI yang mau berangkat tahun seni ke Pontianak juga hari ini. Di SDN 83 juga ada kegiatan, dan SMP 7 juga ada pekan seni. Jadi kebetulan Pak Kadis bagi tugas Pak Kadis yang di SMP 7, saya diminta hadir untuk yang mewakili beliau yang di SDN 14 ini. Perlu Bapak ketahui ya, mungkin Bapak Ibu kepala sekolah sudah tahu bahwa kita punya dua program Pak Awang. Satu program sekolah menyenangkan, program sekolah menyenangkan dan kelas menyenangkan. Walaupun bahasanya menyenangkan, tapi konsep yang kita bangun adalah bagaimana kita membuat lingkungan sekolah itu bersih, nyaman, sehingga akhirnya bisa menyenangkan, itu yang diharapkan. Yang kedua, satu sekolah satu kearifan lokal. Nah, inilah mungkin wujud ya praktek kearifan lokal yang dikembangkan oleh salah satu sekolah ini di SD 14 kebetulan ya, karena biasanya juga di sekolah-sekolah lain juga menyelenggarakan hal sama. Selain mereka juga melaksanakan kadang pekan seni ya, pekan seni. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi dalam salah satu pengembangan profil pelajar Pancasila P5 yang dituntut di sini memang kreativitas daripada siswa itu. Bila perlu kita hanya memotivasi bagaimana siswa bisa membuat karya-karya mereka. Walaupun SD sudah bisa kita kembangkan. Jadi biasanya memang SMP yang lebih mandiri ya, karena mungkin tingkat kedewasaan mereka sudah lebih matang lah ya. Kalau untuk mereka belajar sendiri lewat YouTube ya, mungkin SD mungkin masih perlu bimbingan. Yang berikutnya mungkin kami ucapkan terima kasih. Mungkin tidak salah, biasanya kalau kegiatan-kegiatan ini tetap ada dukungan daripada orang tua siswa, paguyuban. Yang penting kita tekankan di sini jangan sifatnya pungutan ya, karena bagaimanapun sifatnya pungutan itu tetap dilarang. Apa definisi pungutan dan sumbangan? Mungkin ada yang belum bisa memahami ini. Intinya kalau namakan pungutan, besaran ditentukan, waktu ditentukan. Dua item ini kalau salah satunya dilakukan, bebas menyumbang misalnya, tapi waktunya dibatasi 2 bulan, sama juga, itu juga dianggap pungutan. Apalagi sempat menetapkan besaran, masing-masing siswa harus membayar 10.000, itu juga pungutan ya. Mudah-mudahan
kita hanya melakukan pola-pola sumbangan ya untuk dalam melancarkan kegiatan kita pagi ini. Ya mungkin demikian, dan saya mohon maaf nanti Bu Aisyah karena kebetulan kita masih ada kegiatan yang di SD 283. Pesan Kadis tadi biarlah dua-duanya dapat kita hadiri gitu ya. Jadi saya nanti mungkin habis ini, mungkin Pak Najib, Pak Awang nanti kita bisa sama-sama untuk lanjut ke 83. Mungkin demikian, mungkin karena mungkin masih banyak acara-acara, agenda-agenda lainnya nanti termasuk kunjungan ke kelas-kelas nanti kita dari seluruh undangan hari ini ya. Jadi saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf Pak Hadi, untuk dinas karena ada tabrakan dua kegiatan ya, boleh sambil anak-anak nanti melakukan tarian, boleh sambil kalau ada yang mau berkunjung, saya sih memang perlu kunjungan Bu, jadi saya perlu masukkan kekurangan saya di mana, plus minusnya saya harus tahu. Jadi mungkin ada yang tidak sibuk, silakan duduk Pak. Yang agak sibuk saya ajak jalan-jalan duluan. Mungkin tidak apa-apa kali ya Pak ya. Gimana? Pak Mahfudi, apa boleh Pak Radwan? Ya, iya. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih. Ya, diucapkan terima kasih tadi sudah menyampaikan sambutan. Sambutan yang ketiga, sambutan dari Bapak Dewan kepada Bapak Rahman Jari. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam selasih tapi intare. Malas juga gitu ya. Nak nangkap ikan tapi itu lagi. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberi kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas atau yang mewakili, yang kami hormati orang tua kita, alhamdulillah masih sehat walafiat, Bapak Dr. Andes Haji Awang Ishak. Ini Bapak senior kita juga, Bapak Najib. Alhamdulillah. Pak Muhlasin dari mana? Wah deh, alhamdulillah, alhamdulillah sehat semuanya. Ibu Kepala Sekolah SDN 14 yang kami hormati beserta seluruh ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, dan hadirin semuanya lah. Bapak Babinsa, Bapak Babin Kaptinas, Bu Lurah, tadi Pak Bu Kepala Sekolah, adik Bu Lurah ya. Ya besar badan anda nampak nih. Udah nggak besar, alhamdulillah. Serta hadirin wala hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini walaupun tadi dah nak hujan, alhamdulillah cara hagi itulah nikmat Allah yang luar biasa. Jadi kita dah ambil bubar tadi itu, dah saya dah mikir-mikir wallah menujan lapat tu. Dah hampir dah tu ajar. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, karena kita adalah nawaitu niat yang baik tentunya. Alhamdulillah kita dibantu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya punya terkejut juga tu ya, Pak Awang, Pak Najib. Lalu saya disuruh gitu. Tapi dah apalah dah. Pak Najib ya ada dulu ya. Tadi mau kilik dewan katanya. Betul juga. Ya baru itu ada yang anggota dewan dah skip lama tuh. Ini biar. Nah, alhamdulillah saya. Jadi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya selaku pribadi sangat mendukunglah acara kita itu, kearifan lokal yang telah dikembangkan tadi, yang mana kita telah melihat bersama acara seni tari tadi hadrah
adalah merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang memang perlu kita tingkatkan dan melestarikan. Tadi Ibu Kepala Sekolah gandangnya di apa ini tadi dijamur dulu. Nah, nanti panai-panainya Ibu diatur jaga lah supaya bagus. Nah ya, ajukan jaga insyaallah ya. Kita tetap dukung hal seperti ini. Siapa yang kayak bawangi? Kita lah, insyaallah ya. Nah, jadi tadi banyak jai. Nah, jadi saya rasa intinya saya memberikan apresiasi lah yang setinggi-tingginya, dan saya sangat berterima kasih atas kreativitas daripada Ibu Kepala Sekolah dan kawan-kawan guru semua yang telah memberikan kesempatan kepada anak kita itu dah memang merupakan tanggung jawab kita. Saya berpikir tadi waktu apa bergandang ini, alhamdulillah apalah bayangan saya selama itu dia tidak ditutup HP. Nah gitu, berjam-jam sampai teler-teler. Nah itu bergandang ini kan tak lepas juga ya. Nah gitu, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya itu adalah merupakan suatu kewajiban kita semua untuk meningkatkan kearifan-kearifan lokal, jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal yang memang kita dah tahu semua lah. Zaman kini itu dah pusing dah kepala kita. Nah, itu perlu juga kita saya sampaikan ke awang. Nah, itu ada kita buat perda tuh masalah narkoba tuh ya. Kami dah studi pembelajaran semari ke Jogja kemana ke BNN. Nah, memang merupakan masalah ternyata selama itu ya belum ada perda. Ah, gitu awang. Pantaslah kawan-kawan dari pihak kepolisian dan apa ya ada payung hukumnya Pak Rahman. Jadi kalian gimana nak ditindak? Nah, itulah memang merupakan salah satu yang memang perlu kita support supaya kita menjagalah anak cucu kita itu sangat luar biasa, kejahatan yang sangat luar biasa. Nah, demikian saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Gadis cantik pergi sekolah pakai sepatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Berikut adalah penampilan siswa kelas 6 yang akan membawakan tarian Tidayu. Silahkan menempati formasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tari Tidayu dari SDN 14 Singkawang. Tarian ini menceritakan tentang 3 etnis besar di kota Singkawang, yaitu Tionghoa, Dayak, dan Melayu, yang dimana 3 etnis tersebut hidup saling berdampingan secara rukun dan saling toleransi. Tarian ini juga memiliki ciri khas dan gerakan, baju, makna, serta musik dari masing-masing 3 etnis yang ada di kota Singkawang. Penggarap tari Helga Junisa dan Katria Tasa. Selamat menyaksikan.
Kasam gitu. Ya, beri tepuk tangan yang meriah buat penampilan siswa kelas 6. Dan sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan tarian Tidayu dari siswa kelas 6 SD Negeri 14. Selanjutnya, permainan tradisional sekitaran benteng yang akan ditampilkan oleh siswa kelas 1 untuk alat formasi. Ya? Oh. Saya kalau lagi cuma baca. Pak, kalau ada yang mau ke kelas, ayo Bu Anita, Bu Yu. Oh ya, terakhir. Oh ya. Ini juga mereka ada demo P5 ya, kelas 1. Project 2 udah hafal lah deh. Ya Pak. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Misal Indonesia dari kelas 1. Saya mewakili kelas 1 untuk menyampaikan P5 tema kearifan lokal top. Permainan tradisional adalah permainan anak-anak zaman dulu, diwariskan kebudayaan nenek moyang bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dan secara turun-menurun dari
adalah akan menampilkan permainan bentengan. Permainan bentengan adalah salah satu permainan yang membutuhkan kerjasama, ketangkasan, kecepatan berlari dan strategi. Permainan berasal dari Jawa Barat, tetapi permainan ini banyak dimainkan di setiap daerah dan tetapi permainan ini namanya berbeda-beda di setiap daerahnya. Masih permainan bentengan dimainkan oleh dua tim. Masing-masing tim terdiri dari 4 sampai 8 orang. Masing-masing tim memilih tempat strategi, markas seperti tiang batu atau pina atau sebagai benteng. Tujuan permainan bentengan adalah menyelam dan mengambil alih benteng lawan dengan menyentuh tiang yang dipilih oleh lawan dan berteriak benteng. Kemenangan juga bisa diraih dengan menahan anggota lawan dan menyentuh lawan sebagai tawanan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih dan salam sejahtera. Nyaring. Kurang nyaring. Oh, udahlah. Gini aja lah. Enggak, ini Kok ngajarin dia kamu main? Itu lagu ini baru dari pingsum loh. Kayu pengembala mini. Awas kalau nggak ada yang mau maju, ibu yang maju nih. Kayak kemarin ibu yang maju ha. Majulah. Sampai sana lah. Semua kan.
Udah ada yang tangkap? Nah, Beri tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak kelas 1. bentengnya dari bawah, maka yang menangkan pertandingan sang burung benteng yaitu tim A. Beri tepuk tangan untuk tim A dan tim B karena sudah melakukan permainan tradisional. Ya, terima kasih untuk siswa kelas 1 yang sudah memperagakan atau mempraktekkan permainan sengajaran benteng. Baiklah Bapak Ibu tamu undangan, tidaklah kita ke penghujung acara, yakni penutupan, yang mana Bu Hema nantinya akan menutup dengan menggunakan pantun berbahasa Lombok. Bagaimana Bu Hema? Bagaimana? Siap Pak, siap. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bu Hema. Ya. Ini saya akan menyampaikan sebuah pantun dari Lombok ya. Saya bawa jauh-jauh dari Lombok ke Singkawang ya. Ya. Buat timun, buat salak, buat langsat, buat kelendek. Lamun arak rasa salak, ngiden maaf belit-belit. Artinya apa Bu Hema? Artinya, di bahasa Indonesia, buah mentimun, buah salak, buah langsat, buah semangka. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, terima kasih Bu Hema atas pelajaran bahasa Lomboknya. Ya, sama-sama. Belek-belek. Ya, Pak. Kalau di kita belek, Pak. Ya. Baiklah Bapak Ibu, acara demi acara telah kita lalui. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu diperkenankan untuk meninjau atau mengunjungi kelas-kelas karena ada gelar karya yang akan ditampilkan oleh anak-anak kami. Ya, dipersilakan. Ya, dipersilakan Bapak Ibu untuk mengunjungi atau meninjau gelar karya yang diselenggarakan atau dilaksanakan oleh anak didik kami. Di kelas berbahan ubi. Oh, tangga antasit. Oh, bahan ubi. Alhamdulillah. Ini dia yang bahan ubi. Unggulan kami Pak, ubi ya Pak. Ini apa ini ya? Habis makan itu Pak, langsung kenyang Pak ini. Langsung makan lagi. Ya, ubi. Sambil jalan. Kegiatan apa?
Nggak boleh lagi digantinya. Mana yang buat air serbat gimana? Oh di. Mantap Bu. Hasil karya anak. Tidak tidurnya malam itu pikirkan baju bawaan. Tapi nggak boleh nyebut dua ya Pak. Dua lantai pokoknya nggak lagi. Nggak boleh. Ini janji kah Bu ini? Janji kah? Janji Pak Awan ini. Semoga. Ini dulu gudang Pak. Saya pernah saya buka meninggal. Beberapa manusia Balik. Ada aja. Balik. Ada Melayu yang berbentuk kucing ke atas. Tanjak yang disebut juga jawab kan nggak boleh. Ayo siapa yang berani menjawab ketika ditanya? Oh ya. Tanya saja. Buat apa? Buat kue ini buat apa? Mana enak dengan air teh? Tahu ke bunganya? Tahu. Sudah dipraktekkan anak-anak? Warna apa bunganya? Kita udah nanam belum? Kebetulan di samping saya juga tanamkan di sana. Iya. Nah, lanjut lagi. Pak ini suka main kalau. Bilang apa nak? Udah berani Pak, nak manjat, grup. Siapa yang menjadi? Model. Oh masih tertular. salah satu aksesoris pakaian untuk laki-laki di Melayu. Tanjak digunakan bagian atau wibawahan di kalangan masyarakat Melayu. Panji tinggi dan kompleks. Biasanya dipakai dengan baju apa nih tanjaknya? Baju apa? Pakaiannya. Baju batik.
Baju adat Melayu. Bagaimana Pak kesan yang sudah ada kedatangan dari Dinas Pendidikan? Makasih ya Pak ya. Itu udah buat. Edo udah buat belum? Bapak nanya jawab lah. Tadi saya ajarin sama Elvan. Oh, nah. Salim sama Bapak, salim sama Bapak. Yang di luar ini ada yang buatan Edo ya? Oh. Coba baca lagi, nyaring-nyaring. Mau dengar, tadi kan tadi bising dengar musik. Coba baca lagi. My name is Eduardo. Best friend. Terus. Wih, Bapak beda apa tuh Pagi. Jadi gini teman-teman, ini merupakan hasil karya anak peserta didik kita. Ini hasil karyanya membuat gelang. Jadi hasil ini nanti akan mungkin ke tangan dari Koordinat yang menilai dari hasil karya anak-anak bagus apa enggak. Ternyata bagus dan berhasil, anak-anak bisa membuat gelang yang terbuat dari pita. Itu saja mungkin. Siapa